500 tahun yang akan datang. Tidak banyak air yang tersisa di bumi. Mereka mencuci piring hanya bisa dengan menggunakan pasir. Lalu ditiup langsung bisa dipakai lagi. Waktu ingin minum, harus lari ke stasiun air. Min yang tidak mampu membeli air, hanya bisa membeli alkohol. Keluarga Lao Bai tinggal di sini, rela mengeluarkan uang untuk air. Hanya bisa mendapat air dari makanan. Makanan yang berlendir, ditambahkan air. Mereka memiliki banyak tanah, tetapi tidak memiliki air. Sebidang tanah ini menjadi sebuah hiasan. Lao Bai dan putranya Xiao Bai berjalan selama beberapa jam setiap hari untuk mengirim barang ke pekerja di pabrik air. Untuk mencari nafkah, dia selalu mendekati mandor, berharap bisa memiliki air di rumahnya. Tetapi Lao Bai tidak memiliki uang. Mandor tentu saja menolaknya. Dalam perjalanan pulang, keledai yang membawa muatan mereka kehausan, kewalahan, akhirnya jatuh. Keledainya sudah seperti seorang anggota keluarga. Lao Bai dengan senjata apinya memberikan keledai itu kedamaian. Keesokan pagi harinya, Lao Bai dan Xiao Bai ke rumah lelang yang ada di kota. Membeli keledai mesin bekas membuat keluarga yang tidak kaya menjadi lebih miskin. Setelah membeli keledai, keduanya datang ke stasiun air untuk membeli seember air. Lao Bai terlalu serakah, tidak tahan langsung meminumnya terlebih dahulu. Satu mulut penuh ini adalah mereka. Walaupun demikian, pasangan itu memegang anak mereka dan galon minum. Memberikan mereka beberapa sedekah. Putrinya yang tukang berontak, Xiao Mei, punya pacar bernama Xiao Shuai. Tidak terlihat seperti pria yang serius. Dan dia selalu bertengkar dengan Lao Bai. Tidak hormat pada orang yang lebih tua. Kali ini dia datang, ingin meminjam robot keledai dari Lao Bai. Tentu saja Lao Bai menolaknya. Pria seperti ini membuat cinta Xiao Mei tidak bisa terlepaskan. Lao Bai sangat menentang keduanya. Xiao Mei selama 3 hari bertengkar dengan Lao Bai. Untuk mencegah kedua orang itu bertemu, Lao Bai sampai memaku pintu dan jendela, tidak membiarkan putrinya keluar rumah. Hari ini Lao Bai menemukan kunci gudang dicuri. Buka pintu langsung melihat robot keledainya hilang. Mengingat Xiao Shuai ingin meminjam darinya beberapa hari yang lalu. Tidak hanya dia tidak setuju, tapi masih ada beberapa hal yang tidak menyenangkan. Jadi Xiao Shuai dicurigai yang mencuri keledainya. Lao Bai menemui ayah Xiao Shuai. Ayah itu memberitahunya, Xiao Shuai baru saja pergi ke gunung untuk mengirimkan barang. Jelas, pencuri keledai itu pasti Xiao Shuai. Xiao Bai mengambil senjatanya pergi ke atas gunung, siap untuk mengambil kembali robot keledainya. Tidak disangka baru saja sampai di puncak bukit, diserang lalu pingsan. Lao Bai sadar, ditodong oleh beberapa pria besar dengan pisau. Para pekerja pabrik air berkata, Lao Bai menggunakan robot keledai untuk mencuri. Tidak peduli dengan penjelasan Lao Bai, mereka semua tidak percaya olehnya. Untungnya Lao Bai pandai bertarung, mendapatkan lagi senjatanya. Setelah fajar, dia akhirnya menemukan Xiao Shuai. Orang ini sebenarnya tidur tanpa malu. Dengan senjata di mulutnya, Xiao Shuai diikat. Lao Bai berpikir untuk membawa dia kembali. Pekerja pabrik air itu mengaku bersalah, membersihkan diri sendiri, tapi perjalanannya jauh. Kedua orang itu sangat dehidrasi. Bahan yang dicuri semuanya bukan air, karena Xiao Shuai terlihat sangat lemah. Secara bertahap Lao Bai melonggarkan kewaspadaannya, lalu melepaskan Xiao Shuai. Tadinya Xiao Shuai juga berpikir untuk menghidupkan kembali tanah ini, tetapi dia tidak setuju dengan Lao Bai. Dengan caranya memohon kepada mandor pabrik air, mengambil keuntungan dari Lao Bai yang lelah. Xiao Shuai tiba-tiba menyerang. Dengan sebuah batu dilemparkan ke Lao Bai, dan mencekokinya dengan air terus-terusan. Xiao Mei dan Xiao Bai kehilangan ayah mereka, pindah ke rumah mereka. Mereka dikelabui oleh Xiao Shuai, masih belum mengetahui kebenarannya. Kemudian, Xiao Shuai menemui mandor pabrik air itu, mengeluarkan sebuah pisau dengan namanya yang terukir di atasnya, mengancam mandor untuk membuka jalur air. Jika tidak, dia akan difitnah bahwa mandor yang membunuh Lao Bai. Keduanya memiliki konflik hanya beberapa hari yang lalu. Maka itu semua orang pasti akan percaya. Mandor panik lalu menyetujuinya. Begitu saja,
Sebidang tanah itu akhirnya mendapatkan sumber air. Xiao Shuai setiap hari bekerja keras untuk menemukan sebuah oasis. Musim semi pergi dan musim gugur datang. Tunas-tunas hijau mulai muncul dari tanah, menghidupkan kembali ladang gandum. Xiao Mei akan menjadi seorang ibu, mengadakan pernikahan dengan Xiao Shuai. Tepat di hari pernikahan, Xiao Shuai yang minum, yang pernah dilakukannya membuatnya tidak nyaman. Hari ini, masalah yang lebih besar lagi datang. Beberapa petugas bank menunggangi kuda, mencari Xiao Shuai, karena kehidupan Lao Bai sebelumnya memiliki banyak hutang. Sekarang mereka ingin mengambil tanahnya untuk membayar hutang. Motor itu sudah akan terbang. Xiao Shuai tentu saja tidak setuju untuk mengumpulkan uang kembali. Xiao Shuai ragu-ragu. Dia menipu anak temannya, diambil untuk dijual ke RFZ. Tanpa diduga ternyata RFZ orang yang berbahaya, membunuh seorang teman. Xiao Shuai hampir mati. Untungnya reaksinya cepat. Tapi robot keledai juga kena dalam baku tembak. Sistemnya gagal karena terkena peluru. Memulai prosedur pengembalian otomatis. Dari awal, bisa pergi sendiri ke bengkel. Bos melihat kotak informasi yang ada pada keledai, langsung mencari anak Lao Bai, Xiao Bai. Tidak diduga robot keledai ini bisa melihat semua yang terjadi. Xiao Bai melihatnya, dan potongan-potongan gambar yang kabur dari ayahnya langsung menunjukkan senyum yang lama telah hilang dari wajahnya. Tapi dalam pemutaran video, dia melihat Xiao Shuai, pembunuhan ayahnya. Ini mengejutkannya. Sendirinya mengikuti pembunuh ayahnya, menghabiskan hampir 1 tahun hidup bersama di satu atap. Juga melihat Xiao Shuai yang membunuh teman dekatnya. Tetapi Xiao Bai tidak mengatakan yang sebenarnya ke kakaknya. Tapi dari lubuk hatinya, memiliki serangkaian balas dendam. Pertama, dengan nada teman baik si Xiao Shuai, menulis surat untuk Xiao Shuai, berbohong kalau dirinya sendiri tidak membunuh, meminta membawa beberapa makanan untuk bantuan. Xiao Shuai datang ke tempat yang disepakati dengan setengah percaya. Saat melangkah masuk, kakinya patah. Saat ini, melihat batu yang ada di tangan Xiao Bai, dia langsung mengerti. Kebenaran telah terungkap. Dia berpura-pura meminta ampun, memohon Xiao Bai untuk memaafkannya. Tidak peduli seberapa gila dia menjerit, Xiao Bai sudah tidak peduli. Akhirnya Xiao Bai mengambil senjata, menyingkirkan Xiao Shuai. Setelah itu dia tidak mengatakan sepatah kata apapun. Membawa pulang robot keledai, untuk mengubur kebenaran itu sepenuhnya. Xiao Bai menghapus semua video robot keledai, tidak pernah menyebutkannya lagi. Melihat gandum sudah matang, Xiao Bai yang masih muda memutuskan. Akhirnya tanah itu menjadi subur, untuk dibawa bagi keluarga kecil itu. Seiring waktu mengalir, Xiao Mei juga pelan-pelan menerima. Tinggal bersama adiknya, hidup sederhana dan bahagia.